Salam dan bahagia. Burung cendrawasih, burung nuri, terbang tinggi ke pohon nangka. Izinkan saya, Desi Ari, membuat video untuk Jambore GTK. Perkenalkanlah, saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Wamena yang berada di pusat kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pada praktik baik Jambore GTK tahun 2024 ini, saya mengambil judul Jual Sekolahmu dengan Teman. Makna dari judul ini adalah saya ingin menjual sekolah, yang berarti saya membangun branding sekolah dengan memberitahukan bahwa sekolah memiliki keunggulan, dan salah satu cara saya meningkatkan kualitas sekolah untuk bisa diterima masyarakat adalah dengan cara pelaksanaan P5. Sedangkan cara saya untuk meningkatkan pelaksanaan P5 adalah dengan teman, yang berarti saya menggunakan metode peer collaboration atau kolaborasi dengan teman. Alasan saya kenapa saya memilih P5 ini sebagai praktik baik saya, karena SMA negeri sejak tahun pelajaran 2022-2023 berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 034-H-KR-2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023 sudah menerapkan kurikulum merdeka yang diawali dengan kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, dan di mana dalam pelaksanaannya harus ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada awal pelaksanaan P5, kepala sekolah meminta saya menjadi ketua P5. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar untuk saya karena saya belum memahami bagaimana pelaksanaan P5. Terlebih sekolah di daerah saya juga belum melaksanakan P5. Hal ini mendorong saya untuk belajar dan berusaha mencari solusi, dan saya meminta kepada kepala sekolah untuk membentuk tim P5. Dalam pelaksanaan P5, kita selalu melaksanakan peer collaboration atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam kegiatan bersama tim dan fasilitator, saya selalu membuka ruang diskusi untuk teman-teman fasilitator sehingga ide atau gagasan yang diberikan teman bisa dipadukan. Dalam kolaborasi, saya juga menjunjung asas kesetaraan dan lebih mengedepankan mencari solusi berdasarkan aset apa yang dimiliki oleh sekolah. Dalam pembuatan kegiatan P5, saya selalu mengingatkan dan mengusahakan agar kegiatan dalam setiap pertemuan P5 itu bisa lebih beragam, menyenangkan, dan bermakna. Dalam membuat materi, saya mendorong tim dan fasilitator berkolaborasi juga dengan guru lintas mata pelajaran. Pusat pelaksanaan P5 adalah peserta didik, dan dalam pelaksanaannya kegiatan untuk peserta didik juga kita laksanakan kolaborasi. Untuk pertemuan pertama itu kita ambilnya ternyata bukan di gotong royong. Mau apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya untuk P5? Terus untuk minggu ini bagaimana progresnya, ya kan? Karena sudah 2 minggu kita bikin produk. Terus kira-kira setelah produk ini mau bagaimana, kita bicarakan lagi hari ini. Bisa Bapak Ibu, atau mungkin ada tambahan agenda juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, saya mulai dari yang pertama, nanti boleh Bapak Ibu. Saya sudah dampingi mereka ini acting gitu. Oh, acting ya. Iya. Jadi masih hafalkan naskah ya? Bu? Iya, masih sementara hafal. Oke. Tapi sudah jadi naskahnya. Cuma tadi ada ini ya Pak, revisi. Oh, Revisi sudah Revisi disampaikan. dari Ibu, karena IKK-nya hanya nama kelompoknya saja, tidak sesuai dengan format penilaian yang Ibu Ayu bilang bahwa satunya itu perannya sebagai apa. Dia tidak cantumkan di naskahnya bahwa sektor itu perannya apa, hanya tulis namanya saja. Pelaksanaan P5 juga saya selalu mengembangkan kegiatan yang menggunakan teknologi digital, misal dengan menggunakan Google Form, pembuatan flyer atau video menggunakan aplikasi digital. Selain itu, saya menjual sekolah dengan program P5 ini juga keluar sekolah dengan melaksanakan kegiatan diseminasi baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Hasil dari kolaborasi ini ya sangat memuaskan.
Hasil nyatanya dalam menjual sekolah dengan teman adalah ada pameran yang sangat diapresiasi oleh pemangku kepentingan seperti dinas, pemerintah daerah, dan juga bisa melaksanakan festival kurikulum merdeka. Karena dia kan cuma centang-centang sama ngisi ini atas seperti itu, jadi kan mudah saja. Kemarin juga sempat dibikinkan sama Pak Samuel, jadi dibikinkan aplikasi untuk raportnya, jadi dia kan pintar, jadi enaknya kita kolaborasi di sekolah begitu. Jadi Pak Samuel ini bukan wali kelas sebenarnya, tapi Pak Sam tolongkan, kan beliau pintar IT, jadi dibikinkan aplikasinya. Tapi pas itu saya harus ke Jakarta, terus Bu, Pak, saya tidak bisa, ada masalah, akhirnya tidak jadilah, sudah pakai yang manual saja. Nah, di sini yang paling penting bedanya kalau rapor P5 ini, kalau kita 1 tahun cuma 1 tema, kita cuma butuh proyek 1, ya. Jadi cuma untuk 1 tema. Perkenalkan, nama saya Pangeran Apukubugoya. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Saya kelas 12 di jurusan MIPA. Saya pada hari ini ingin memberikan testimoni saya mengenai pengalaman yang telah saya alami dari awal saya masuk kelas 10 hingga sekarang, yaitu tentang pembelajaran P5. Sejak dari kelas 10 saya mengikuti P5 dan jujur saya menyukai serta nyaman dengan pelajaran mengenai P5 tersebut, terkhususnya dari tema P5 mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu di mana setiap kelas dibagi untuk mengkreasikan diri mereka sendiri dalam kelompok-kelompok tertentu, yaitu tugas kami adalah pertama itu memasak, yaitu berdasarkan sesuai dengan daerah asal kami masing-masing. Kedua yaitu mengenai tarian kreasi ataupun tarian yang menggabungkan berbagai macam tarian tradisional dari seluruh Indonesia. Ini saya jadi bisa lebih mengeksplor diri saya lagi, karena saya adalah orang yang sangat suka beradaptasi ataupun bergaul dengan lingkungan di sekitar saya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Roshayati Harefa sebagai fasilitator kelas 10-2 di SMA Negeri 1 Wamena. Saya berbagi cerita sedikit pengalaman tentang pelaksanaan P5 di SMA, khususnya di kelas saya, yaitu kelas 10-2. Kegiatan apapun di dalam kelas tentunya kami tidak kerjakan sendiri sebagai fasilitator, tapi kami didukung oleh koordinator kami, yaitu Ibu Desi Setianingrum, yang selalu membimbing dan mengarahkan kami di dalam kami untuk berbagi mengenai materi-materi yang akan kami sampaikan di kelas. Dan semua hal ini kami lakukan secara kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sesama fasilitator di sekolah, sehingga kegiatan P5 bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cornelia Alomau, sehari-hari mengajar di SMA Negeri 1 Wamena, dan saya juga merupakan salah satu tim dari kelompok kerja bersama dengan Ibu Desi terkait dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Selama ini dalam proses yang sudah kami lakukan kurang lebih kalau boleh dikatakan masuk ke tahun ketiga dalam pelaksanaan P5 sendiri. Saya bisa katakan cukup berjalan dengan sangat baik dan terkoordinir dengan baik, karena dalam prosesnya itu selalu ada kolaborasi baik antara timnya, tim proyeknya maupun fasilitator atau pelaksana proyek, yang dalam hal ini di sekolah kami ambil adalah wali kelas.